Ini memang dilema sekali ya bahwa kita punya seorang anak yang berbakat dan saya rasa ini gambaran kali Pak ya bahwa mungkin anak-anak seperti Tristan ini banyak di Indonesia. Mudah-mudahan, Pak. Dan mungkin either tidak terlihat ya mungkin ya maksud saya bukan hanya bola gitu, punya bakat-bakat yang lain. Harusnya banyak tidak terlihat dan mungkin ya tidak terlalu dipedulikan gitu ya. Tidak terlalu dipedulikan. Nah, saya punya seorang bintang tamu. Memang ini berbeda sekali tapi menarik untuk kita lihat tentang fenomena yang ada di Indonesia, kenyataan-kenyataannya. Ini kan Tristan ini sebuah kenyataan yang terjadi sebenarnya di Indonesia. Jadi bintang tamu saya ini juga berjuang, tapi berjuang untuk mungkin melawan kondisi ekonominya, Pak. Kita lihat dulu seperti apa kondisi yang dihadapi, silahkan. Kemiskinan memaksa seorang pria berusia lanjut dan putrinya harus tinggal di kandang kambing berukuran 4 x 4 meter di tengah perkampungan Desa Gemenggeng, Nganjuk, Jawa Timur. Mereka adalah Bapak Tukijan dan Siti Zulaika. Karena tak punya biaya membangun atau mengontrak rumah, sejak setahun yang lalu Pak Tukijan memanfaatkan bagian bawah kandang kambing untuk beternak kambing-kambingnya. Sedangkan di bagian atas disulapnya menjadi tempat tinggal. Siti yang masih duduk di bangku madrasah sanawiyah terpaksa harus tidur dan belajar berdesakan dengan berbagai perabotan. Meski setiap hari harus menghirup aroma tak sedap dari kotoran dan bau kambing, Tukijan dan Siti terus bertahan hingga suatu saat nanti mereka memiliki tempat tinggal yang layak. Oke Mas, langsung aja kita undang. Ini dia Siti Zulaika dan juga Bapak Tukijan. Halo, Pak Tukijan. Ya, Siti ya? Ya. Selamat. Silakan. Silakan. Tristan agak geser sana ya. Nanti ya. Pak, ayo kita geser sini. Ya, baik. Ya. Pak Tukijan, sudah berapa lama tinggal di kandang kambing tadi ya Pak? Sudah 1 tahun. 1 tahun. Kenapa Bapak bisa sampai tinggal di kandang kambing? Sebelumnya Bapak tinggal di mana? Ya tempat rumah yang dulu. Dulu rumah saya itu saya yang bikin. Terus sudah jadi anak saya perempuan yang anak tiri itu pulang dari Surabaya diminta. Saya suruh pergi, ya saya kasihkan. Gitu. Terus saya tidur di kandang kambing. Jadi Bapak punya anak tiri. Anak tiri 2. Anak tiri 2 ketika baru datang dari Surabaya, rumahnya diminta sama anak tiri Bapak dan Iya. Bapaknya disuruh keluar dari rumahnya. Memang. Kenapa Bapak memilih kandang kambing untuk Bapak tinggal? Kok dikasih gitu Pak? Ya, dikasih Iya, dia itu enggak, katanya itu tinggalnya orang tuanya. Memang dulu orang tuanya punya rumah tapi enggak selayak ditunggu ditiduri. Terus saya bangun Pakai uang Bapak? pakai uang saya sama ini masih kecil. Di waktu umur 3 tahun saya ini sama ini yang kerja. Ini tempatnya juga katanya di belakang rumah almarhum. Iya memang, yang depan itu saya bangun, terus sudah jadi diminta sama anak tiri. Jadi ini tuh di belakang rumahnya. Ya, di belakang rumah. Kenapa Bapak nggak tinggal bareng sama anak Bapak itu? Ya anak saya sendiri asli ini. Ini ikut tidur di kandang kambing, bawah kambing, saya tidur di atas. Kalau Bapak kerjanya sendiri apa sebenarnya? Ya seadanya, suruh itu belah kayu, saya berangkat. Suruh motong bambu, saya berangkat. Suruh kalau di tempat hujan-hujan itu orang mau nanam padi itu ya itu hujan. Seadanya, semampunya saya.
Jadi saya dengar katanya Bapak kalau mandi masih numpang di rumah yang lama gitu. Tapi kalau tidur udah pergi dari Ya, rumah. memang yang tidurnya, di mandinya itu, ya itu jeding itu ya saya sendiri yang bikin. Listrik ada, Pak? Listrik ya dari depan itu tadi. Itu anak tiri yang lelaki yang belikan itu. Ah, tapi ada listrik di kandang kambing itu ada listrik. Ada Ada listrik. satu. Ada Ya, listrik. saluran dari itu jeding itu saya masukkan di kandang. Oh, Tapi kalau sudah jam 8 sudah dimatiin sama ini. ya. Kalau nggak hujan saya tidur di bawah. Iya, iya. Kalau hujan ya saya tidur di atas. Gitu. Siti ini kelas Kelas 3 sanawiyah. kelas 3 ya, baru selesai UN ya. Tinggal nunggu hasilnya. Katanya takut untuk meneruskan sekolahnya lagi ya. Kenapa takut? Masih keras. Sekarang kan sekolah gratis sekarang. Kenapa Siti? Yang Siti takutin apa sih? Takut gak bisa bayar, Bapak. Tapi Siti pengen lanjutin sekolah, pengen. Terus yang Siti takutin apa? Biayanya. Tapi ada sekolah gratis sekarang. Kalau misalkan ada sekolah gratis, Siti mau lanjutin? Nggak ada rasa takut lagi? Atau ada hal apa gitu yang Siti takutin? Nggak apa-apa, cerita aja. Ini memang pemalu. Pemalu. Iya, memalu. Tapi Siti memang rencananya mau lanjut SMA atau tidak? Ya, memang Di Cita-citanya kanan mau sanawiyah SMP lanjutkan. kan ya. Tapi kenapa? Katanya takut apa, Pak? ya mungkin ya nggak tahu, takutnya itu masalah apa-apa itu nggak tahu. Soalnya pendiam ini, nggak pernah tanya, Sama Bapak nggak ngobrol gitu? nggak pernah. Ya kalau dia masak sayur ya sudah masak ya kita makan. Kadang-kadang ya ini makan duluan. Gitu. Karena cita-citanya katanya Siti pengen ngambil menjadi programmer komputer katanya gitu. Wih, bagus itu. Saya dengar katanya sampai pernah bisa nggak makan juga, benar nggak itu? Ya memang benar Pak. Kadang-kadang ada kerjaan, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang 2 sehari, 3 hari kan nggak ada kerjaan, nggak dapat uang untuk beli bahan makan. Memang. Nunggu orang tani yang masih di sawah itu belum tua atau padi, jagung itu belum mungut artinya. Jadi kadang-kadang kekurangan. Kadang-kadang kekurangan tidak makan juga Iya. berarti ya. Siti ini ditinggal meninggal ibunya ya Pak, waktu umur masih 1,5 tahun. Iya, masih umur 1,5 tahun. Jadi Siti ini anak kandung Bapak tunggal. Tunggal. Harapan Bapak sama Siti apa sih? Ya, kalau saya itu harapan sudah nggak ada lagi. Cuma dia dukung anak saya itu bisa melanjutkan sekolah, melanjutkan pendidikan. Nah Bapak kan jarang ngobrol nih, Siti orangnya pendiam. Cara Iya. Bapak pendekatannya sama Siti gimana biar tahu Siti maunya apa? Terus Iya. biar Bapak bisa bantunya Ya, kayak gimana? kadang-kadang ya dekatan, Bu. Kadang-kadang dekatan. Mm-mm. Tapi kalau di waktu kita mencari ekonomi itu kan nggak bisa. Bisa-bisa kadang-kadang malam, jam 7, jam 8 itu kita. Kalau siang itu nggak pernah. Siti suka bantuin Bapak kerja nggak? Ya kalau kerja itu ya nyuci pakaian itu sama masak itu. Kalau sudah subuh jam 4 subuh itu sudah mau sekolah, kalau ada beras ya itu nyuci beras terus dicupkan berangkat sekolah. Nanti pulang sekolah ini kalau nggak ada ya cari sayur-sayuran itu terus nyayur makan. Tapi datang dari sekolah itu ya nyuci dulu pakaian yang dari sekolah itu, cabut, cuci, jemur, ya langsung makan. Siti, coba ini biar jelas aja. Siti nanti mau lanjut ke SMA apa enggak nih intinya? Apa? Mau lanjut ke SMA. Oke, berarti nggak ada yang ditakutin lagi ya? Tadi Bapak juga udah bilang harusnya semuanya bisa. Kalau Ya? nggak datang ke kita di DPR. Tuh, kalau Kita nggak, urusin. Tuh mau dibantu. Asal dia mau sekolah. kalau memang mau sekolah datang Ya, ke masalah. tuh. Bapaknya Ya. udah bilang begitu tuh, datang ke DPR tuh. Berarti nggak ada alasan lagi buat Siti nggak sekolah. Ya, Siti DPR ya? itu rumah rakyat yang bisa bantu ibu itu menyalurkan begini. Oke.
Nah, Siti sendiri cita-citanya jadi apa nanti? Bilang aja Siti, nggak apa-apa. Ini dengar orang banyak kan. Siapa tahu nanti Siti pas ngomong semua orang mengaminkan cita-citanya terus jadi terkabul cita-citanya Iya Siti. mudah-mudahan. Tapi itu cuma itu. Iya, Nggak- coba. nggak Ini punya, nggak mau ngomong itu. kita makanya kasih kesempatan Iya, untuk Siti ngomong di sini mumpung banyak yang lihat di studio, di rumah. Nanti siapa tahu diaminin, siapa tahu bisa jadi presiden, Iya. pemimpin Indonesia kan nggak ada yang tahu ya Pak ya. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin ya Siti. Iya. Silakan Siti sebutkan cita-cita Siti ingin menjadi Fotografer. fotografer. Kita aminin ya. Amin. Tapi kamu bisa setuju itu. Iya. Sekolahnya jauh nggak Siti? Ada 5 kilo. Sekolahnya jauh nggak dari rumah? Ada 5 kilo. 5 kilo. Jalan kaki apa? Naik sepeda. Sepeda. Naik sepeda. Naik sepeda. Iya. Siti kalau misalnya ada tawaran kerja gitu atau sekolah gratis gitu, kalau kerja di Jakarta gitu mau? Kalau ada yang nawarin mau. Kalau apa? Ada yang nawarin. Oh, kalau ada yang nawarin mau. Bapak sendirian nanti nggak apa-apa. Ya kalau bisa ikut. Kalau nggak di tempat saya aja kalau nggak. Tuh. Saya sekolahin. Tuh mau disekolahin Pak. Tuh langsung tuh gimana tuh? Nah, Serius Pak Riza? Ini serius ya. Ayo. Ayo. Tadi saya mau nawarin yang sama Pak soalnya. Ayo nih, ini Bapak udah ngomong gimana Anak nih? bungsu saya kelas 2 SMP. Berarti gedean Siti ya, gedean Siti. Tuh Siti, gimana tuh? Tadi istri saya yang ngurus, dia biasa ngurus anak-anak sekolah. Tadi kan Siti Kami juga bilang pernah kalau anak ada yatim. yang nawarin mau. Nah sekarang Saya Pak pernah Riza- ada yatim juga masalahnya. Tuh, Ya. gimana Siti? Mau nggak? Tuh, Mau nggak, ayo? mau katanya. Kalau mau salaman dulu sama Bapak, ayo. Mau nggak? Mau. Mau nggak? Di Jakarta tinggalnya. Di Jakarta rumah saya tinggalnya. Di, Tuh, di rumahnya Pak Riza. Bapak? Waduh. Saya mau lah Pak. Nggak boleh. Saya Nah, mau istri ambil, saya ada tuh. Istri saya juga saya ikut. mau ambil S3 Pak. Udah, Bapak udah kasih kesempatan yang Belum S3, bener mau ambil udah jangan ninggalin anak di rumah, udah. Iya, betul. Ayo gimana nih penonton jadi saksi nih ya di studio di rumah ya, ada yang mau sekolahin ya. Tinggal di rumah mau sekolahin tuh. Siti mau nggak tuh tinggal salaman tuh kalau mau tuh. Ayo ditantangin, ayo. Kalau punya cita-cita, punya Sampai sekolah keinginan. bisa fotografer tuh kan kursus doang. Tuh, Dikursusin fotografer. Wah, bayangin. Luar biasa. Ayo, tinggal salaman doang. Wow, saya baru pertama kali melihat anggota dewan yang benar-benar secara langsung baik sama rakyatnya loh. Maaf. Tapi menurut saya beliau ini agak curang. Kenapa? Pokoknya sekolah saya urus, ini semua saya urus, tinggal rumah saya urus. Ntar istri saya yang urus. Istrinya semua. Ayo tuh, udah. Gimana tinggal salaman kalau mau Bapak mengizinkan nggak? Izin. Tuh dikasih izin Bapaknya dan terus tuh. mengizinkan. Ayo, sudah. Ini udah ada yang nawarin juga, tinggal dari Sitinya. Ini acara nggak selesai, cuma gak Iya. nungguin kamu loh. Penonton dukung nggak? Harus Ayo, dukung? Siti. Tuh dukung juga tuh. Tristannya punya cita-cita harus dilakukan ya Tristan ya. Gimana Kalau Siti? Alif ingin mengharumkan bangsa. Nah. Nama bangsa, nama Indonesia di kancah dunia. Gimana Siti? Cita-cita Kita besar. masih menunggu jawaban Siti. Kalau Siti mau, salaman Afdol sah langsung disekolahin sama Pak Riza. Sah. Ayo, mau nggak? Ada tuh pada gemas. Mau nggak Siti? Salaman. Oke. Biar penonton di rumah, di studio Ayo jawab nih. jadi Saya harus saksi. break nih. Kalau saya potong udah nih nggak berlaku lagi. Ayo.
Ayo kesempatan Anda. Kesempatan Saya terakhir. Begitu saya break udah nggak berlaku lagi nih. Bentar lagi kita harus iklan. Ah, Kalau misalkan udah iklan berarti udah lewat semuanya deh. game over. Ayo. Tuh. Tinggal salaman doang. Ayo. Selamat. Ya, salaman dong. Oke. Gol. Ale. Wah, Mas. Ini kapan kita? Mas, tuh. Siti udah nanti tinggal di rumah Bapak. Saya juga mau. Tapi luar biasa sekali Pak ya. Kita mungkin yang nonton juga terharu. Terima kasih banyak nih buat Bapak ya Pak ya. Makasih, Mudah-mudahan Pak nanti Riza. kita bisa lihat juga apa hasilnya ya Pak ya. Dan maaf Ibu ngerepotin Ibu ya, istrinya di mana tadi? Mana, Pak, Ya. istrinya, Oh, Pak? ini. Oh, istrinya lari kemana tadi? Baik, kita break dulu, kita lanjut lagi saya satu ini. Luar biasa sekali. Jangan lupa tetap di Hidup. Saya meminta Anda berdua buat Siti tertawa.